Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Hari ini kita mulai analisa gold untuk minggu ini. Minggu ini hari ini. Gold terbang ya guys ya. Sesuai mapping ya guys ya. Kemarin saya live trade untuk gold dan bilang gold akan terbang ya. Cuman targetnya nggak jauh kemarin, cuma nyampe sini doang. Sampai sini. Nah, kenapa saya gitu? Oke, di time frame 1 jam ada BPR ya kemarin ya. Kita kemarin buy limit ya pas live trade ya. Live trade, cuman nggak kejemput ya. Dia terbang duluan. Oke, tapi saya nggak expect kalau dia bakal balik lagi nih ke BPR, terus terbang. Nah lalu di M15 itu sebenarnya ada chok bullish kemarin ya. Di sini ada chok bullish ya. Lihat ini. Kayak di H4 kan dia kemarin setelah ngambil inducement. Di mana inducementnya? Oke, saya jelaskan nih. Banyak yang belum paham. Oke. Kemarin sebenarnya di H4 itu di sini ada chok bearish ya guys ya. Change of character bearish nih. Awalnya dari sini nih. Change of character bearish. Nah lalu high valid ini di break nih supply-nya nih. Di break dan menjadi chok bullish ya. Chok bullish. Nah, setelah terjadi chok bullish, nah di sini dia bikin pullback dua nih. Satu, dua. Yang mana ketika dia membuat kenaikan baru di sini, nah ini kan pullback terakhir nih ya. Ini jadi inducement nih. Itu kenapa kemarin saya tidak apa namanya tidak berani buy di sini ya. Bahan bakar market. Nah, sebentar. Terlalu besar hurufnya. Oke. Kemarin saya tidak berani untuk nge-buy di sini karena pasti kena stop loss pasti. Oke. Oke, kita lihat nih mapping yang saya buat kemarin. Semalam juga saya limit ya sebenarnya di gold, cuman nggak kena nih. Dia terjun duluan. Nah ini kita lihat sangat-sangat sempurna. Boom. Tuh nggak kena di BPR sell sebelum dia naik. Oke. Perencanaan kemarin sudah saya buat dan juga sudah saya share secara live trade ya kemarin ya di YouTube ya guys ya. Teman-teman pasti tahu lah kemarin saya live trade. Nah ini nih kemarin nih, saya sempat lihat ada chok M15 nih. Saya nunggu harga masuk OTE dulu sebentar kemarin. Cuman dia nggak masuk OTE dulu, terbang langsung. Ya, sebentar, saya tunjukkan nih mapping saya kemarin. Mapping saya, oke, lihat ini. Ini video perencanaannya dalam 4 menit. Jadi saya suka membuat video kayak seperti ini di membership ya untuk edukasi dan juga supaya teman-teman semuanya melihat secara live saya bikin mapping bukan hanya sinyal doang. Oke. Ini POI daily yang saya buat ya di EVG daily terdekat ya. Sebagai zona POI dan ini kita lihat nih. Paling enggak dia terbang dari sini nih. Ini saya bikin tanggal 23 April ya. Ini jamnya jam UTC 4. Nih, jam 13.43. 23 tuh hari apa ya? Sebentar. Tanggal 23 itu hari Rabu saya bikin ya. Pas harga belum turun dan saya prediksi dia akan turun ke di sini EVG ngambil dari terbang. Nah, ini sebelumnya ya. Sekarang kita lihat nih. Dia masuk EVG dan ngambil liquidity terbang kan? Sama ya. Nah, ini dia kuncinya. Oke. Dia di H4 respect EVG nih. Terbang. IRL ke ERL. Oke. Nah, di time frame 1 jam dia adalah chok bearish sebenarnya di sini nih. Chok bearish ya. Ini adalah chok bearish. Meskipun di H4 hanya inducement, ini chok bearish ya. Sekarang kita lihat nih zonanya. 1 jam. Nah, kenapa kemarin saya fokus buy di sini? Karena saya dapat zona ini sebagai diskon ya. Tapi kemarin kenapa saya berani saya limit di sini di M30 karena ada BPR sell. Lihat ini. Ada BPR sell nih kemarin nih. Cuman nggak kejemput ya kemarin ya. Saya ngambilnya terlalu tinggi kayaknya di sini nih, terlalu tinggi di sini. 30 pip lagi padahal hampir kena. Cuma nggak kena turun terbang. Oke. Sekarang plannya gimana untuk gold? Oke. Sebentar kita buka dulu dari 1 jam ya guys ya. 4 jam dia hanya inducement, tapi di 1 jam dia chok bearish ya. Kalau chok bearish di zona di atas 0,5 tuh zona sell ya. Sekarang dia zona diskon, zona buy. Nah, kalau kita cek di M15 itu dia sudah terjadi chok bullish ya guys ya. Kenapa semalam saya nggak buy? Nah, semalam sebenarnya saya menunggu harga masuk POI sebenarnya ya.
OTE. Nah, ini kan cok M15 nih. Kenapa dikatakan cok bullish? Karena di sini ada pullback yang diambil. Nah ya, pullback ini kan jadi inducement ya. Ini inducementnya ya. IDM, inducement. Nah, oke. Nah, ini break of structure nih. Oke. Break of structure. Nah, kenapa jadi cok? Karena haknya di break, high value-nya di break ya. Nah, kemarin kan udah koreksi ya guys ya. Saya pakai Fibonacci kemarin. Nih. Kenapa semalam saya berani saya limit? Karena harga belum masuk diskon, belum masuk ke di area di sini diskon nih. Saya semalam saya limit di sini nih, dengan target di sini nih. Saya limitnya, cuman nggak kena ya, nggak kejemput, belum rezeki. Tapi saya nggak masalah sih, karena peluang pasti akan selalu ada. Yang penting sabar aja gitu. Nih semalam, cuman nggak kena ya. Nah, harga masuk ke bawah 0,5 nih diskon nih, langsung terbang. Sebenarnya semalam saya nunggu di sini nih guys, di OTE nih sebenarnya nih semalam nih, menunggu konfirmasi di sini, cuman nggak nyampe terus terbang ya. Dia cuman sampai di 0,5 aja nih. Tapi dia masuk area diskon tapi ya. Diskon. Nah, di sini dia sudah, ini kan cok M15, ini dia bikin pullback di sini nih inducementnya nih. Inducement M15 setelah cok ya. Lalu dia di sini ngebreak high value-nya jadi boss di sini ya sekarang ya. Boss M15 ya. Nah, berarti zona buy kita di sini nih untuk continuation nih. Nah, kita akan mencari setup buy di sini nih di lower time frame M1 lah. Ada nggak contoh untuk M1 Bang? Ada di sini, kemarin dia muncul di sini nih guys. M1. Cok M1. Kita replay ya. Kita bahas edukasi nih, M1. Kita pindah ke M1. Oke, kita hapus semuanya. Nih, lihat nih contoh M1 nih. Ini contoh untuk yang sell ya. Lihat di sini. M1 sekarang ini aja ranknya kalau kita cek dari sini pakai Fibonacci, itu kalau misalkan kita pakai limit di sini di 62 aja dengan SL di swing high atas sedikit, itu SL-nya 75 pips M1 ya. Jadi sekarang itu ranknya besar ya guys ya. Kalau bagi saya sebagai trader SMC itu besar ranknya guys. Saya nggak tahu kalau misalkan pakai SNR, BBMA yang lain gitu. Karena ada beberapa yang bilang pakai SNR tipis SL-nya. Cuma saya nggak peduli ya. Saya pakai metode saya sendiri aja. Nah, ini cok M1 guys, cok M1 ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada pullback ya, ada pullback ya. Pullback-nya diambil, nah ini dia bikin boss break of structure di sini. Nah, break of structure. Nah, ini pullback terakhir nih guys. Inducement-nya yang diambil ya. Inducement. Sebentar. Kalau kurang rapi itu nggak enak. Nah, ini inducement yang kita hapus biar enak lihatnya. Ini high valid-nya. Ini low valid-nya nih. Low valid di break ya jadi cok. Nah, pas dia pullback ke atas kita pakai Fibonacci nih. Kita dapat zona 3 ini nih. OTE itu optimal trade entry ya. Yang zonanya itu ada 3. 062, 0705 dan 079 ya guys ya. Nah, ini zonanya. Untuk kemarin jujur saya nggak profit ya guys ya, untuk hari Kamis ya guys ya. Hari Kamis saya sell yang nggak dapet, buy-nya pun juga nggak dapet. Nah, tapi saya nggak merasa menyesal karena saya punya ilmunya guys. Saya merasa saya hanya perlu menunggu aja gitu, menunggu peluang terbentuk baru masuk lagi. Jadi saya nggak merasa menyesal gitu guys. Oke guys ya, itu aja ya guys ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga profit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.